Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Suluh, hasil kerjasama antara Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan suluh pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, minta bimbingan Tuhan, sehingga suluh yang kita terima pada kesempatan ini dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Pada kesempatan pagi hari Tuhan, kami sungguh mengucapkan puji dan syukur kami atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada malam tadi Tuhan, kami bisa beristirahat dengan nyaman, dan saat ini kami bisa bangun kembali dalam kondisi yang segar bugar. Ini adalah merupakan berkat-Mu yang begitu luar biasa yang kami terima pada kesempatan pagi hari ini. Dan terlebih Tuhan, pada kesempatan minggu pagi hari ini, kami masih Engkau berikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu melalui acara suluh pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan, buka hati pikiran kami, dan biarlah suluh yang kami terima dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga selalu menyertai, membimbing, dan biarlah apa yang disampaikan hanya dari kehendak-Mu saja. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, ampuni kesalahan kami. Haleluya, amin. Suluh pada kesempatan ini mengambil tema mengalami pemulihan dari tahta kasih karunia. Mengalami pemulihan dari tahta kasih karunia. Dan bahan yang saya ambil terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat tema kita pada kesempatan pagi hari ini, mengalami pemulihan dari tahta kasih karunia, ini menunjukkan kepada kita sebenarnya bahwa kita itu umat manusia membutuhkan yang namanya pemulihan. Pemulihan dari apa? Ada beberapa hal yang membuat kita perlu dipulihkan. Mungkin saat ini kita membutuhkan pemulihan karena kita saat ini dalam kondisi yang gagal dalam segala hal. Kita membutuhkan pemulihan karena keluarga kita yang saat ini sedang mengalami keretakan. Atau mungkin saat ini kita membutuhkan pemulihan karena kita masih kerap kali melakukan dosa yang memalukan di hadapan Tuhan. Dan inilah kita manusia butuh pemulihan. Karena melalui pemulihan, hubungan kita dengan Tuhan akan kembali harmonis, dan tentunya kondisi kita akan semakin baik melalui pemulihan yang kita terima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar bersama dari kisah Naaman yang dipulihkan oleh Tuhan melalui perantara Nabi Elisa. Siapa Naaman?
Kalau kita membaca secara utuh di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5, jelas di situ dikatakan bahwa Naaman adalah seorang panglima perang kerajaan Aram. Sebagai seorang panglima, tentunya Naaman sangat dihormati oleh masyarakat kerajaan Aram karena statusnya sebagai panglima perang atau tangan kanan dari Raja Aram. Tetapi dengan berjalannya waktu, Panglima Naaman mengalami suatu kekhawatiran yang amat sangat karena dia menderita suatu sakit penyakit. Dia menderita sakit kusta. Perlu kita ketahui bersama bahwa penyakit kusta pada waktu itu dianggap sebagai penyakit kutukan selain sakit pendarahan. Orang yang mengalami sakit kusta itu akan mengalami pengasingan. Dia akan diasingkan, akan dikucilkan karena dianggap sebagai orang yang terkutuk. Inilah yang dialami oleh Panglima Naaman pada waktu itu. Ada rasa kekhawatiran yang luar biasa di dalam dirinya. Dia orang yang dihormati, orang yang sangat disegani sebagai panglima perang. Dan itu terancam karena dia menderita penyakit kusta. Dia akan dikucilkan, dia akan diasingkan, dan dia sangat khawatir tentang hal itu. Di tengah kekhawatiran yang ada, pelayan di rumahnya, pelayan ini adalah seorang perempuan kecil, dan tugasnya adalah melayani istrinya. Dia memberikan suatu masukan kepada Panglima Naaman agar dia pergi ke Israel untuk menemui seorang nabi, yaitu Nabi Elisa, yang akan memberikan pemulihan kesehatannya. Dan dia ternyata mendengarkan masukan atau nasihat dari pelayan yang ada di rumahnya itu. Dan ini contoh yang baik dari Naaman. Walaupun dia seorang panglima perang, salah seorang yang sangat dihormati di kerajaan Aram, dia masih mau mendengar masukan dari pelayan di rumahnya. Contoh yang sangat baik. Maka dia lalu menghadap raja, minta izin untuk pergi ke kerajaan Israel, dan dia minta izin juga untuk bertemu dengan Nabi Elisa agar dia bisa sembuh dari penyakit kustanya. Dan itu diizinkan oleh Raja Israel pada waktu itu. Bahkan Raja Israel menulis surat yang ditujukan untuk kerajaan Aram, untuk raja di kerajaan Aram, agar Panglima Naaman ini bisa dibantu kesehatannya sehingga mengalami pemulihan. Dan berangkatlah Panglima Naaman itu pergi ke kerajaan Israel. Dan dia ditemani oleh bawahannya, dia ditemani oleh prajurit-prajuritnya yang siap mengawal dia dalam perjalanan sampai dengan ke kerajaan Israel. Sesampai di kerajaan Israel, sempat terjadi yang namanya miskomunikasi. Karena Raja Israel pada waktu itu merasa bahwa dia itu tidak bisa menyembuhkan Naaman. Karena dia merasa itu bukan keahliannya, bukan kelebihannya di situ. Dan ini sempat dia mengoyakkan pakaiannya. Dan hal itu akhirnya menjadi cair tatkala ada Nabi Elisa yang hadir di tengah-tengah mereka. Akhirnya suasana tidak menjadi tegang kembali, menjadi cair melalui kehadiran Nabi Elisa pada waktu itu. Nabi Elisa menyampaikan kepada Panglima Naaman agar ia datang ke rumahnya dan bergegas. Panglima Naaman beserta pengawal-pengawalnya itu segera ke rumah Nabi
Elisa. Di rumah Nabi Elisa, Panglima Naaman merasa bahwa dirinya itu direndahkan. Dia merasa panas hati karena dia merasa direndahkan. Karena waktu dia datang ke rumah Nabi Elisa itu tidak menemui dia secara langsung, tetapi Nabi Elisa itu memerintahkan pesuruhnya untuk menemui Panglima Naaman beserta pengawal-pengawalnya. Dia merasa tersinggung, merasa direndahkan, merasa panas hati atas tindakan yang dilakukan oleh Nabi Elisa pada waktu itu. Dan pesuruh Nabi Elisa menyampaikan agar Panglima Naaman mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. Dan ini membuat dia semakin panas hati. Karena dia merasa itu adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Dia tahu bahwa Sungai Yordan itu tidak lebih bersih dari sungai-sungai yang ada di Damsyik. Mengapa Nabi Elisa tidak menyuruhnya mandi di sungai-sungai di daerah Damsyik yang sungainya bersih, tapi menyuruh dia untuk mandi di Sungai Yordan yang keadaannya tidak lebih bersih dari sungai-sungai di Damsyik? Sempat panas hati dia. Tetapi atas masukan dari pengawalnya, akhirnya Panglima Naaman mau menerima apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Elisa melalui pesuruhnya. Kita belajar 2 kali bahwa ternyata di tengah kekurangan yang ada, Naaman adalah orang yang mau mendengar bawahannya. Waktu berada di kerajaan Aram, dia mendengarkan masukan dari pelayannya. Waktu berada di rumah Nabi Elisa, dia mau mendengarkan masukan atau nasihat dari pengawalnya. Contoh yang baik. Dan akhirnya perintah itu dia lakukan. Dia mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. Dan apa yang terjadi setelah dia mandi 7 kali di Sungai Yordan? Ayat yang ke-14, saya ulangi lagi. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Setelah mandi sebanyak 7 kali, dia menjadi tahir. Dia menjadi sembuh. Penyakit kustanya itu sudah hilang dari dalam tubuhnya. Bahkan di sini dikatakan tubuhnya seperti seorang anak. Ini luar biasa. Panglima Naaman dipulihkan pada saat itu. Dari kisah Panglima Naaman ini, saudara-saudara, kita bisa belajar bahwa untuk mengalami pemulihan itu kita perlu beriman kepada Tuhan. Dan saya mencatat ada beberapa hal yang penting untuk saya sampaikan kepada saat pagi hari ini. Yang pertama, untuk mengalami pemulihan adalah perlu ada iman di dalam hati kita. Dan ini ditunjukkan oleh Panglima Naaman pada waktu itu. Ayat 4 dan ayat 5. Ia menghadap raja dan meyakinkan raja atas apa yang ia percayai. Lalu ia membawa surat resmi dari Raja Aram kepada Raja Israel. Ia tidak akan pergi dalam penyamaran, tapi pergi dalam status dan dengan satu rombongan besar untuk semakin menghormati Nabi Elisa yang akan dia temui. Dan yang terakhir, ia tidak akan pergi dengan tangan kosong, tetapi membawa dengan emas, perak, dan pakaian. 4 hal ini menunjukkan bahwa Panglima Naaman memiliki iman di dalam hatinya. Yang pertama, harus memiliki iman di dalam hati kita untuk mengalami pemulihan. Yang kedua,
Panglima Naaman itu taat, menaati apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Walaupun melalui proses harus melalui masukan dari para pengawalnya, tapi dia itu taat atas perintah Nabi Elisa. Dia mentaati hal itu. Dan untuk taat pada suatu perintah diperlukan yang namanya rendah hati. Dan dia mau sebagai seorang panglima perang, dia mau merendahkan dirinya. Dia menjalankan perintah dari Nabi Elisa. Lalu yang kedua adalah perlu adanya ketaatan di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, diperlukan sikap rendah hati. Ini ditunjukkan tatkala Panglima Naaman mau mendengarkan masukan dari pelayan di rumahnya. Ini juga ditunjukkan saat dia mau mendengar masukan dari pengawalnya. Ini menunjukkan bahwa dia itu memiliki sikap rendah hati. Dan itu diperkuat dengan perintah Nabi Elisa. Itu ia jalankan sehingga ia mengalami pemulihan. 3 hal inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk mengalami pemulihan. Harus ada iman di dalam hati kita. Harus ada ketaatan di dalam hati kita. Dan yang ketiga, perlu sikap rendah hati di dalam kehidupan kita. 3 hal ini saya ingin mengajak kita semua untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk suluh pada kesempatan pagi hari ini. Melalui suluh pada kesempatan ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami harus makin kuat beriman pada Engkau. Bahwa kami harus taat pada aturan-Mu. Bahwa kami harus memiliki sikap rendah hati. Kami mohon bimbingan-Mu sehingga firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, kami juga mengaturkan syafaat kami. Secara khusus kami berdoa untuk segala program yang sudah kami rencanakan di Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Tuhan ikut campur tangan, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang kami rencanakan dapat kami lakukan dengan baik, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk mitra kami, Radio Betani FM ini Tuhan. Tuhan juga selalu memberkati, dan biarlah melalui radio ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan di Kota Salatiga dan sekitarnya. Kami sungguh percaya Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan juga selalu menyertai kami, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas kewajiban kami sebagai pelayan-Mu dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, suluh pada kesempatan pagi hari ini kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan selamat